Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Tabipun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Lampung Tengah, Ibu Midyasari SPDMM, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Lampung Tengah, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Lampung Tengah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada agenda pada hari ini, yaitu agenda yang pertama pembebasan program aksi nyata calon guru penggerak oleh Ibu Elia Agustina SPD, lalu dilanjutkan dengan rapat dan workshop untuk menyusun proyek kelas 12, lalu evaluasi kegiatan Kadensa dan sosialisasi persiapan kelas. Salawat serta salam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Lampung Tengah kepada Ibu Midyasari SPDMM. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat-Nya, nikmat Allah yang tiada henti, sehingga hari ini kita masih diberikan nikmat usia dan nikmat sehat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Eli Agustina selaku Wakil Guru, dan Ibu Marinda selaku Waka Kesiswaan, Pak Slamet Widodo selaku Waka Satgas, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan staf TU SMA Negeri 1 Lampung Tengah. Hari ini kita sudah kita ketahui bahwasannya ada beberapa agenda yang hendak kita sampaikan pada rapat di pagi hari ini. Rapat hari ini juga sesuai temanya, yaitu kegiatan gue selaku calon guru penggerak, yang hari ini mengangkat aksi nyata calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Utara dengan judul Pengibasan Budaya Positif SMA Negeri 1 Lampung Tengah. Baik, ini mungkin menjadi PR kita semua ya. Alhamdulillah tadi sebelum kita rapat ini juga sudah dibahas beberapa mengenai budaya positif yang harusnya ini selalu berkesinambungan. Menjadi PR berat kita kemarin karena mungkin kita masa transisi dari pandemi ya, hingga ke saat ini mungkin kebiasaan-kebiasaan baik, budaya-budaya positif yang tadinya sempat berjalan dengan baik, tertib ya, sekarang menjadi PR berat dan PR besar kita mengembalikan budaya-budaya positif itu untuk anak-anak kita, yang sentralnya itu dari guru ya, sentralnya dari guru. Jadi bagaimana kita menularkan hal-hal positif itu ke anak-anak, otomatis dari kita dulu. Kita yang memberikan contoh apa saja yang harus
menjadi keharusan kita, budaya-budaya yang harus kita kembangkan, di antaranya tertib pada peraturan, ya, disiplin, semua harus dari kita dulu. Alhamdulillah kita sudah mulai melaksanakan fingerprint yang hal ini kita laporkan secara berkala kepada Kepala Cabang Dinas kita Pak Aris, dan beliau beserta PRI memang intens. Tapi karena Ibu pandang laporan kita masih belum cukup bagus, jadi masih banyak main-main trik Ibu untuk kebaikan kita semua. Jadi kemarin belum Ibu laporkan, tunggu sampai bagus. Jadi alasan Ibu mesin pinjam kita rusak lah atau apalah. Kemarin sempat kena tegur lagi. Ini gimana kok lama amat katanya? Karena apa yang dilaporkan oleh Rizky kemarin sudah Ibu cek cek, kita masih jauh ya untuk tertib aturan tadi. Sebelum 7.30 kita sudah melakukan pinjam. Pulang juga kita semua termasuk Ibu juga kadang-kadang lupa untuk pinjam. Ya, jadi itu menjadi PR kita juga. Tadi kita sudah lihat kondisi real anak-anak kita saat ini, di mana yang namanya ketertiban itu benar-benar jauh dari harapan kita. Jadi inilah yang Ibu katakan, kita harus kerja berat, ya, membuat anak-anak itu menjadi siswa-siswi yang berprestasi, yang disiplin, yang bertanggung jawab dan hormat kepada guru dan taat kepada segala peraturan dan tata tertib sekolah. Dari minggu ke minggu, alhamdulillah tadi sudah dibahas dan secara tegas Pak Bayu tadi ya sudah mulai. Jadi langkah kita mulai dari hari ini memang anak-anak itu harus kita kawal. Bagaimana supaya anak-anak tadi patuh terhadap tertib sekolah, kemudian disiplin, ada rasa peduli, ada budaya positif lainnya, nasionalisme. Ya, yang kita lihat nilai-nilai nasionalisme anak-anak kita ini lumayan sudah mulai kurang nasionalis ya. Acara bendera yang setiap minggu yang seharusnya kita laksanakan secara hikmat, kita lihat anak-anak kita besar badan aja, ya, tapi susah sekali untuk sekedar menghormati memang acara yang memang menjadi rutinitas kita setiap hari Senin. Ini perlu terutama wali kelas untuk selalu mengajak siswa-siswi kita. Kemudian untuk sama-sama mencintai kebersihan. Ini juga salah satu budaya positif yang harus terus-menerus, tidak bosan-bosan kita ajak anak-anak untuk mencintai lingkungan kebersihan. Dengan segala kekurangan dan keadaan kondisi sekolah kita yang memang kita sama-sama tahu ini sulit sekali kalau kita tidak terus continue mengingatkan. Semua mungkin bisa berjalan kalau yang namanya disiplin itu sudah mendarah daging di anak-anak. Disiplin membuang sampah, disiplin untuk tertib berpakaian, disiplin untuk mengikuti kegiatan belajar yang baik, belajar berteman yang baik. Nah, ini menjadi PR kita semua. Mungkin mengenai budaya positif sedikit itu saja yang mungkin bisa Ibu sampaikan. Balik-balik lagi, semua tergantung bagaimana semangat kita juga para guru, termasuk Ibu, menerapkan dan kembali menegakkan disiplin sekolah. Karena asal muasal segala sesuatu itu berjalan dengan baik, terutama dengan kedisiplinan semua pihak, kita semua. Ya. Mungkin mengenai kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan persensa ya, sudah berjalan dengan lumayan sukses, baik, dan mudah-mudahan ini menjadi event tahunan kita. Jadi nanti kita programkan setiap tahun, agenda setiap tahun dalam rangka memberikan panggung ke anak-anak untuk menampilkan apa yang menjadi bakat dan potensi mereka. Alhamdulillah melalui kegiatan itu ternyata kita bisa lihat anak-anak kita banyak yang memiliki
potensi, memiliki kemampuan dan prestasi yang mungkin hal ini bisa menjadi nilai jual kita kalau kita serius mengakomodir semua prestasi mereka, semua kemampuan mereka, baik bidang akademis dan non akademis. Karena alhamdulillah itu yang menjadi kebanggaan ibu, walaupun kita sekolah di dalam ya, kita sudah anak-anak yang kemarin-kemarin sudah banyak berprestasi, dan ibu yakin ini semua atas kerjasama, atas bimbingan dan arahan bapak ibu semua yang memang semangat menggait anak-anak kita untuk berprestasi. Ya, ibu ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan semangat ini terus selalu ya ditingkatkan agar kita bisa mencetak anak didik kita menjadi siswa-siswi sesuai harapan kita. Kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Artinya kalau kemarin-kemarin anak-anak kita mungkin cita-cita mereka alhamdulillah selesai SMA juga sudah syukur, cita-cita tertinggi paling menjadi TKI ya, tapi seiring berjalannya waktu dengan motivasi yang selalu Bapak Ibu berikan, anak-anak kita secara perlahan sudah mulai banyak yang berpikiran maju ya, yang tidak patah semangat dan melanjutkan kuliah. Sekedar informasi sedikit, kita untuk pelaksanaan PAS ya alhamdulillah jadwalnya sudah ada, mungkin sudah di-share Bu Eli, pelaksanaannya tanggal 28 sampai tanggal 3 Desember. Mudah-mudahan berjalan dengan sukses, tertib dan lancar. Sebelum ibu tutup, tadi kita sudah bicara ya, ke depan ini hari Jumat ya, Jumat insyaallah kita akan melakukan upacara memperingati Hari Guru. Ini hari kita ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan kita semua semangat. Saya mohon izin untuk berdiri di sini. Ya Bapak Ibu dan staf SMA Negeri 1 Abung Tengah, saya ingin menyampaikan terkait dengan pengimbasan budaya positif. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala SMA Negeri 1 Abung Tengah Ibu Media Sari Putri SPDMM atas kesempatannya kepada saya untuk bisa sosialisasi dan juga pengimbasan terkait dengan budaya positif. Ini adalah modul yang kami pelajari di kegiatan calon guru penggerak. Jadi ada beberapa modul dan salah satunya harus ada pengimbasan di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk guru penggerak itu banyak sekali inspirasi yang kami dapat, banyak sekali hal baru, tetapi didasari dari pemikiran. Kalau kita dulu belajar di kuliah namanya filsafat ya Bapak Ibu ya, teori, maka kita belajar dari teori ya. Jadi pemikiran yang berdasarkan ilmu itulah yang kemudian kita tanamkan kepada siswa-siswa, itulah yang kemudian kita jadikan program begitu. Nah, untuk di guru penggerak Bapak Ibu sekalian itu di Ki Hajar Dewantara. Jadi ada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara? Dia adalah Ki Hajar Dewantara. Dia Bapak Ibu Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, beliau adalah orang yang mencetuskan tentang merdeka dalam memperoleh ilmu pengetahuan dalam pendidikan ya, untuk sekolah agar anak-anak bisa sekolah. Kita lanjut ke materi untuk membangun budaya positif di sekolah. Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma, yang seperti tadi saya sampaikan, perubahan paradigma. Paradigma itu apa? Pola pikir, ya. Paradigma itu yang bagaimana dasar kita berpikir tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa ini yang hal baru ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita selama ini merasa bahwa ketika kita mengatakan A,
maka siswa harus melaksanakan A. Nah, ini memang ada hal-hal yang cukup baru dari pembelajaran guru penggerak, tetapi sebenarnya ini dasarnya adalah merdeka itu tidak selamanya mutlak bebas, ya tidak selamanya merdeka itu bebas begitu saja tanpa kontrol yang jelas, gitu ya. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa bahwa kewajiban mengontrol perilaku siswa itu adalah sesuai dengan yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan. Sekarang saya punya pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira kalau ada reward atau ranking, kita bicara masalah yang umum, menurut Bapak Ibu sekalian, ranking itu baik atau tidak jika diterapkan? Bu Yuni, ranking 1, ranking 2, ranking 3, kira-kira menurut Ibu baik atau tidak jika diterapkan? Baiklah Bu, untuk pertanyaan kalau menurut saya ya itu baik sih, karena untuk memotivasi siswa itu yang terutama, karena memang tingkat pikir siswa itu kan tidak sama. Jadi untuk memotivasi siswa yang lain, siapa tahu oh ini loh saya sebenarnya bisa seperti ini, itu menurut saya. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanggapi reward dalam hal ini ranking 1, 2, 3 dan seterusnya itu baik atau tidak di sekolah? Karena kan selama ini kita ada, tapi tidak tuliskan di rapot, tidak kita dituliskan ya, tuliskan. Ada sekolah yang tidak menuliskan rankingnya, ya ada yang tidak diberitahukan kepada siswa, kamu nggak ranking sekian enggak, gitu. Tapi prestasi belajar siswa yang dibicarakan kepada orang tuanya, prestasi anak Anda meningkat atau prestasi anak Anda menurun, misalnya begitu. Yang lain ada yang mau berpendapat, silakan. Karena kita bicaranya masalah teori, maka teori itu kan ada beberapa versi. Nah, menurut teori di guru penggerak, maka yang seperti itu reward di reward ya, ranking dan seterusnya, kemudian penghargaan terhadap siswa yang terbaik di kelas atau siswa yang terbaik di sekolah, itu ternyata mampu berpotensi melukai siswa lain yang tidak mendapatkan reward, gitu. Jadi begini Bapak Ibu, kita diajak berpikir dari sudut pandang yang memang berbeda dari kebiasaan. Biasanya namanya manusia kan cenderung untuk mengapresiasi hal yang positif, ya kan? Oh bagus dia ranking 1, oh bagus dia matematikanya dapat nilai 100, misalkan begitu, bahasa Inggrisnya bagus, begitu. Itu akan menjadi nilai plus bagi siswa tersebut, dan guru biasanya akan ingat siswa-siswa yang punya plus tadi itu, gitu. Atau yang memang minusnya di bawah, gitu ya. Biasanya guru-guru akan ingat yang punya kelebihan seperti itu. Ya, selamat datang Bapak Kepala TU SMA Negeri Sarjana. Ya, jadi ternyata reward itu ada potensinya, potensi anak yang tidak mendapatkan reward tadi untuk minder, untuk kecewa. Satu, yang kedua ada potensi siswa yang itu kan tadi hanya minder, ada potensi siswa yang iri. Nah kalau sudah iri ini berarti tingkatnya di atas minder, maksudnya dia tingkatnya lebih ke oh saya bukan hanya pengen menyaingi, tapi ada hal-hal yang dia mungkin negatif, menjatuhkan, begitu. Jadi itu yang dilihat oleh penyusun modul tersebut sebagai potensi dari siswa. Maka ya untuk hal-hal yang seperti ini kita coba minimalisir, ya, bukan
bukan berarti memang itu tidak baik sama sekali kemudian dihilangkan, tidak, tapi meminimalisir hal-hal yang seperti itu. Reward tidak hanya dalam bentuk ranking, hadiah, piala, tapi juga menyebutkan siswa yang dia unggul di depan umum saat kita mengajar, itu juga termasuk reward, dan itu sangat dihindari. Bagus sekali Bu Nani hari ini, luar biasa ini, tetapi bukan tidak disebutkan. Kecuali siswa kita ada 8 orang, kemudian kita sebutkan semua, Bu, hari ini jilbabnya bagus banget, gitu. Atau Bu Fatul, hari ini matematikanya bagus dan nilai sekian. Itu tidak berpotensi untuk melukai. Tapi jika hanya anak itu terus yang disebut. Siswa 12 IPA 1, kita tahu bersama bahwa Sarwenda, Saroli adalah anak-anak yang menonjol dibandingkan Yuni Sarah, ya kan? Dibandingkan Yuni Sarah misalnya, ya. Jadi sangat minim sekali kita menyebutkan misalkan Yuni Sarah hari ini bagus sekali nilai bahasa Lampungnya misalnya, bahasa Lampungnya lebih tinggi daripada yang kemarin, bukan lebih tinggi daripada teman kamu si Sarwenda, bukan, tapi lebih tinggi daripada nilai dia yang kemarin. Jadi perbandingan, membandingkan anak-anak, bahkan mungkin bukan cuma anak ya, diri kita, diri keluarga kita, anak kita, itu bukan dengan dia dan temannya, bukan dengan one by one, tapi dia dengan dia yang masa lalu, diri dia yang sekarang dengan dia yang dulu. Oh, dulu kamu nilainya cuma mentok dapat 70 misalkan saat matematika, tapi sekarang kamu sudah bisa 73, lebih 3 poin, tapi itu alhamdulillah jadi lebih, ya kan? Nah, kita selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi di teori ini 5 kebutuhan dasar inilah menjadi sebab kenapa mungkin dia tidak terlihat, ya terlihat, saya katakan terlihat tidak disiplin, terlihat tidak patuh, terlihat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan as the teacher, sebagai guru. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Bapak Ibu sekalian, kita pernah lihat di sosial media, pernah ada yang mengunggah anak-anak berangkat ke sekolah dengan menaiki apa itu namanya, jembatan yang dia itu pegangannya tangan 2 begini. Saya pernah melihat foto yang seperti itu. Ini kebetulan saya tidak dapat fotonya, nanti kita akan lihat video yang lain. Jadi dia mau berangkat sekolah saja, itu perjuangannya sangat luar biasa, mau sekolah saja untuk ilmu. Atau simpelnya kita pernah lihat film Laskar Pelangi deh. Kan kita semua sudah familiar dengan film Laskar Pelangi. Anak yang paling pintar itu siapa? Lintang itu mengayuh sepeda sampai si keriting, si gimbal itu bilang, oh bau angus gitu. Itu tuh bau angus apa? Ternyata bau angusnya adalah dari sandal yang dia pakai untuk medalin sepeda, dan itu saking panasnya aus itu apa ya? Aus itu terkikis ya, aus itu habis karena dia kan panas ya, karet kena panas ya, dia aus. Perjuangan untuk mendapat itu. Maka sebenarnya apa yang dirasa anak untuk masuk ke sekolah ini, atau apa yang dirasa anak untuk datang ke sekolah, everything ini ya, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi Bapak Ibu bisa jadi anak mau lanjut ke sekolah ini, dia harus debat sama orang tuanya kalau dia mau lanjut ke SMA, atau orang tuanya mau nikahin dia. Kalau orang tua misalnya, kamu gak usah sekolah, kamu nikah aja, gak usah sekolah lagi, kamu nikah aja. Tapi dia berjuang keras supaya anaknya bisa sekolah. Pas saya mau sekolah, sujud-sujud mau sekolah. Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu ternyata di ujung gunung sana dia datang ke sekolahan, ngelewatin batu yang gede-gede seperti itu, dan kemudian sepatu dia
Bapak Ibu, meskipun ada siswa yang mengambil kesempatan tersebut untuk alasan ya, hanya sebagai alasan. Ada yang memang siswa yang memang benar-benar itu dia jadikan alasan untuk membohongi gurunya. Tapi ada juga yang memang benar-benar kerja keras. Ada yang memang benar-benar butuh untuk sekolah ya, tapi dia tidak bisa mengatakan itu atau dia tidak mungkin mengatakan itu ke semua guru. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini yang mungkin banyak ya Bapak Ibu yang ada di sekolah kita, karena bukan rata-rata tetapi mungkin ada ya di kelas itu yang dia itu mungkin dari broken home atau mungkin dari KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga di rumahnya, entah dia jadi korban atau melihat orang tuanya. Itu secara penuh akan mempengaruhi psikologi. Entah dia akan menjadi introvert, entah dia akan menjadi orang yang berpikir, oh laki-laki di luar sana sama saja. Oh ternyata laki-laki itu brengsek semua, karena melihat figur bapaknya seperti itu. Maka dampaknya apa? Bisa jadi ketika dia laki-laki dia semuanya berantem, atau sama kalau dia perempuan mungkin bisa saja dia benci dengan laki-laki, benci dengan guru laki-laki, misalnya begitu. Kita tidak tahu dampak psikologi itu sampai dengan sejauh apa. Ya, ada siswa kita juga yang capernya luar biasa, misalnya gitu. Aduh, caper yang nggak ketulungan. Sebut saja Dion mungkin di kacamata kita sebagai guru adalah siswa yang nakal, misalnya gitu kan, susah diatur. Tapi di balik itu semua, Dion punya PR yang luar biasa. Ditinggal orang tua tanpa pendidikan, didampingi orang tua saja, belum tentu anak itu bisa bagus-bagus saja ya jalannya. Apalagi ditinggal. Kita sudah paham ya dengan kondisi keluarga Dion, insya Allah ya, dengan cerita-cerita kami begitu. Jadi ditinggal orang tua, kemudian tidak mendapatkan perhatian orang tua, itu secara psikologi pasti akan berpengaruh pada si anak. Entah dia merasa kekurangan kasih sayang, dengan kata lain dia akan mencari kasih sayang baru. Nah, mencarinya itu bukan sayangi saya, belajar jangan gitu. Cara anak dia mendapatkan kasih sayang adalah berulah. Kalau dia sudah berulah, orang akan nah, di dalam hatinya mungkin, oh, guru ini ngeliatin saya. Meskipun itu tidak terbersih ya, tetapi secara psikologi dia akan seperti itu, akan mencari orang untuk nih loh, lihatin aku, nih loh, kesini, nih loh, aku seneng-seneng. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan kita dan kasih sayang itulah yang kita juga penuhi sebagai guru. Kemudian untuk kebutuhan penguasaan, ini jelas insya Allah kita semua sudah menguasai ya. Penguasaan ini adalah kita sebagai guru, bagaimana kita menguasai kelas, menguasai anak-anak, dan kebutuhan kebebasan. Nah, mungkin ada yang di sini orang tuanya sangat terlalu dipaksa begitu ya, maka anak tidak merasakan kebebasan. Nah, sama halnya seperti kita di dalam kelas, ketika dia sebagai wali kelas, ada wali kelas yang dia harus begini. Kalau tidak mengikuti peraturan ibu dari A sampai Z, maka jangan di kelas saya, seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang kita akomodir karena memang merdeka belajar ya, anak-anak merdeka untuk menyampaikan aspirasinya, tapi dalam hal sopan ya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan atau kebutuhan akan bersemangat. Ini semua orang juga pasti akan membutuhkan ini. Ya. Kita ke video dulu Bapak Ibu. Saya punya satu video sesi
Giants. Thanks to the Giants, ya. Seksinya biru. Biru. Children sing, children do. Kelihatan bapaknya. Oh iya, buang sampah sembarangan. Oh. Ya, ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Judulnya Children See itu apa? Melihat, children do, melakukan. Ya, jadi anak melihat, ya anak melakukan. Ini bukan cuma untuk kita sebagai guru ya, mungkin kita juga sebagai orang tua secara tidak langsung mungkin kita mendesak anak mendesak kita bilang gitu kan. Padahal ya kita yang mencontohkan Bapak Ibu. Saya sekarang terpukul juga dengan saya bilang, adik sama kayak gitu. Dia, wah, saya kaget. Kenapa dia teriak-teriak? Terus saya berpikir, karena yang bisa berpikir kan kita Bapak Ibu. Kita sebagai orang dewasa. Mereka masih anak-anak atau mereka masih anak-anak belia, remaja yang bisa mencerna, mengikuti informasi kemudian bisa mengolahnya. Kita sebagai guru. Kita kan disebut sebagai orang dewasa. Karena itulah bedanya kita sebagai guru dan mereka sebagai siswa. Mungkin poinnya lanjut. Nah, lanjut. Iya, lanjut. Oke, tadi yang saya restitusi. Oke, ini mungkin poin terakhir Bapak Ibu. Agak sulit ya, tapi insya Allah bisa karena mereka sudah SMA, diajak berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya dulu sering banget bilang sama Bu Laras, Miss, jangan, Bu Laras, gak usah, mereka udah SMA, gak apa-apa Miss, gitu. Bu, gak usah diirikin, gak usah dituntun bahwa mereka sudah gede, gak apa-apa. Ada saatnya mereka harus memang benar-benar dilepas. Ada saatnya mereka kita tuntun. Jadi tidak selamanya mereka harus kita tuntun. Kita berikan kepercayaan, kita berikan apa itu namanya? Kalau main layanan itu tarik ulur ya. Nah, restitusi ini adalah upaya untuk membuat mereka mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya ketika mereka melakukan kesalahan, kita ajak ngobrol mereka, tapi memang butuh waktu ya, apalagi kayak kesiswaan ya. Pak siapa? Bu Malinda, Pak Anis, Pak Anwar, itu memang ya pendekatan secara pribadi itu perlu
mengevaluasi diri mereka sendiri. Mungkin itu. Lanjut sedikit lagi. Ini tadi ya saya sudah nyentil sedikit. Posisi kita adalah penghukum atau pembuat rasa bersalah atau menjadi teman atau menjadi pemantau. Maka yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Jadi manajer itu dia bisa menjadi teman, kemudian juga dia sebagai pemantau juga. Tapi yang dua posisi di atas sebaiknya dihindari. Membuat rasa bersalah, apalagi sebagai penghukum. Maksudnya penghukum itu dia datang terlambat tapi dia disuruh lari keliling lapangan 50 kali misalnya, itu tidak balance dengan apa yang dia lakukan. Maksudnya ketika dia datang terlambat maka hukuman, bukan hukumannya ya, restitusi yang tadi kita coba bangun itu adalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi yang mendidik, bahasanya yang mendidik. Contoh anak kita misalkan buang sampahnya tidak pada tempatnya, bukan dia disuruh push up atau squat jam 50 kali, tapi ambil sampah-sampah di tempat mana maka buang tempatnya. Itu adalah mendidik yang mengedukasi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari saya diselesaikan ya, ini our goals-nya. Lanjut. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih